Nah, kita melanjutkan materi di bab 2, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini merupakan bab 2 semester 1 kelas 8 di pertemuan yang kedua. Nah, bagi kalian yang belum melihat pembahasan di pertemuan pertama, silakan cek deskripsi video untuk melihat pembahasan sebelumnya. Oke, nah ini motivasi untuk kita semua, yaitu jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, jadi kita harus semangat untuk terus belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Oke, sebelum membahas pembelajaran di pertemuan kali ini, kita harus mengetahui tujuan yang akan kita capai. Nah, tujuan yang pertama adalah siswa dapat menelaah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, siswa dapat menelaah sifat-sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini merupakan 3 tujuan yang akan kita capai, yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan juga sifat dalam Undang-Undang Dasar. Untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke materi pembahasan. Nah, ini materi pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah mempelajari ini, diharapkan nanti kita semua semakin paham tentang apa itu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga penerapannya dalam sistem kenegaraan. Yang pertama yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, untuk lebih lanjutnya kita jawab dulu pertanyaan ini. Untuk apa sih negara punya undang-undang dasar? Nah, kita tahu bahwa negara di dunia ini punya undang-undang dasar termasuk Indonesia. Sebenarnya untuk apa saja? Yang pertama, undang-undang dasar itu untuk menjamin hak-hak warga negara. Nah, yang kedua yaitu untuk menjamin adanya pola pemerintahan yang teratur. Jadi undang-undang dasar nanti mengatur bagaimana sistem pemerintahan yang akan dijalankan. Nah, yang ketiga, untuk memastikan adanya pola ketatanegaraan yang jelas. Dan yang keempat, untuk menjamin adanya kerjasama. Nah, jadi sebuah negara ini tidak dapat berdiri sendiri. Pasti membutuhkan negara lain untuk melanjutkan atau melangsungkan kehidupan negaranya. Nah, di sini Undang-Undang Dasar akan mengatur bagaimana negara ini bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini merupakan 4 hal yang dibutuhkan sebuah negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar akan memuat hal-hal ini. Nah, itu mengapa negara, termasuk negara Indonesia, punya Undang-Undang Dasar. Nah, berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum dasar yang menjamin keempat hal di atas. Kemudian selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berkedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Oke, sumber hukum tertinggi di Indonesia maksudnya seperti apa? Nah, ini apa yang dimaksud dengan hukum tertinggi di Indonesia? Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, bahwa ada urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, ini urutannya. Yang paling tinggi yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai ke Peraturan Daerah, Provinsi, dan juga Kabupaten. Nah, peraturan di bawah
ini tidak boleh berlawanan dengan yang di atasnya. Misalnya ada undang-undang tentang lalu lintas. Nah, ini harus mengacu ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi Undang-Undang Dasar ini sebagai hukum tertinggi, yaitu menjadi patokan atau acuan peraturan yang ada di bawahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum tertinggi. Materi yang kedua yaitu tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama, lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa saja sih sifat-sifat Undang-Undang Dasar? Ada 4 di sini. Yang pertama adalah tertulis, yaitu jelas tertuang dalam sebuah dokumen, yaitu dokumen Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa membacanya yaitu dari pasal demi pasal. Nah, itu yang dimaksud sifat tertulis. Kemudian yang kedua, sifatnya yaitu singkat dan supel. Nah, apa yang dimaksud singkat dan supel? Yaitu hanya memuat aturan-aturan pokok saja yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk aturan pokok ini yang dimaksud adalah aturan yang sifatnya umum. Sedangkan aturan yang sifatnya khusus nanti ada di undang-undang yang ada di bawahnya. Nah, yang ketiga yaitu memuat norma, yaitu isinya tentang ketentuan yang harus dilaksanakan. Dan yang keempat merupakan hukum positif. Hukum positif itu merupakan hukum yang berlaku saat ini. Nah, ini merupakan sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat kontrol. Nah, apa yang dimaksud? Yaitu untuk mengatur peraturan yang ada di bawahnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah melihat ada piramida hierarki tentang peraturan perundang-undangan. Nah, Undang-Undang Dasar ini kan posisinya paling atas, sehingga berfungsi untuk mengatur peraturan yang ada di bawahnya. Nah, yang kedua adalah fungsi pengatur, yaitu mengatur kekuasaan dalam kenegaraan. Jadi, bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jadi presiden, gubernur, bupati itu menerima kekuasaan itu dari rakyat. Siapa yang mengatur? Yang mengatur ada di Undang-Undang Dasar ini. Nah, yang ketiga adalah fungsinya sebagai penentu. Yang dimaksud penentu adalah sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara. Jadi ada banyak aturan yang menentukan apa saja hak dan juga kewajiban dari warga negara. Misalnya haknya, hak membela negara, hak mendapatkan hidup yang layak, hak mendapat pekerjaan. Nah, itu haknya. Kewajibannya apa? Ada kewajiban untuk bela negara juga. Ada kewajiban membayar pajak. Nah, ini merupakan penentunya di Undang-Undang Dasar. Oke, setelah mempelajari materi pada pembelajaran kali ini, untuk lebih memperdalam pemahaman kita, coba kerjakan evaluasi berikut ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan adendum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, silahkan kerjakan di dalam kertas lembar. Jangan lupa untuk menuliskan nama, absen, dan juga kelas.